Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 15 Juli berjudul Tidak Memiliki Kepentingan. Menyembah Allah yang dalam bahasa Yunaninya proskuneo artinya memperlakukan Dia sebagai mulia dan agung. Dengan demikian berarti memberi nilai tinggi bagi Allah dan memperlakukan Dia sebagai satu-satunya yang bernilai. Sejatinya inilah yang dimaksud dengan mempermuliakan namanya. Kalau seseorang memberi nilai tinggi kepada Allah, maka seseorang bisa memburu nafsu dan hasrat rendahnya. Orang seperti ini menjaga setiap kata yang diucapkan. Dia tidak meledakkan emosi yang dapat melukai orang lain. Dalam segala hal yang dia lakukan tidak menyakiti dan tidak merugikan siapapun. Orang percaya harus belajar memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan baik secara umum atau dalam pengertian umum, nantinya dapat selalu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini bisa terjadi kalau kita mengalami perubahan kodrat, dari kodrat dosa ke kodrat ilahi. Perubahan kodrat dimulai dari hal-hal sederhana setiap hari, sampai pada hal-hal yang besar. Ini bagian dari proses terjadinya kelahiran baru, saudara. Pada awal-awal kita belajar untuk sungguh-sungguh dapat memuliakan Allah melalui segala hal yang kita lakukan, seakan-akan Allah tidak memberikan reaksi atau respon. Tetapi kita harus melakukan terus. Sebab itulah sebenarnya yang dimaksud dengan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dari pengalaman hidup tersebut kita akan memperoleh kesaksian dalam batin yang menjadi testimoni pribadi bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kalau hal tersebut kita lakukan dengan setia, maka kita dapat memahami yang dimaksud dengan hidup tanpa memiliki kepentingan kecuali hanya untuk kesukaan hati Allah. Dalam hal ini, saudaraku, kita masuk dalam pelayanan yang sesungguhnya kepada Allah, Bapa kita dan kepada Tuhan Yesus. Kehidupan yang memuliakan Allah tidak rumit, sederhana tetapi sangat benar-benar sukar. Untuk ini kita tidak boleh merasa memiliki kepentingan. Kita harus bertekad tidak memiliki kepentingan apapun selain Allah, yaitu menyenangkan hatinya. Saudaraku, kita adalah budak milik Tuhan Yesus. Untuk ini kita tidak harus menjadi pengerja atau aktivis gereja, majelis gereja, apalagi menjadi pendeta. Kalau tidak terpanggil di tempat tersebut, kita malah membuat kesalahan. Yang penting dalam segala hal yang kita lakukan, kita menyukakan hati Allah dengan tidak melukai dan merugikan siapapun. Orang yang berusaha dengan motivasi yang tulus mau menyenangkan hati Allah pasti tidak melukai atau tidak merugikan siapapun. Orang yang mengasihi sesama pasti menyenangkan hati Allah. Pasti menyenangkan hati Allah. Oleh sebab itu kita harus mempersoalkan apakah ada tindakan yang kita lakukan yang merugikan atau menyakiti orang lain. Kalau kita tidak merugikan dan tidak menyakiti siapapun, maka kehidupan seperti ini adalah gift atau hadiah dari Tuhan untuk manusia di sekitar kita. Seperti Yesus yang adalah Kris, gift dari Allah Bapa bagi dunia. Sebagai utusan Kristus kita menjadi gift untuk orang di sekitar kita, bahkan untuk orang-orang yang memusuhi dan melukai kita. Jika kita bisa melakukan hal ini, maka kita benar-benar memuliakan Allah. Dan dalam hal tersebut kita benar-benar menyenangkan hati Bapa. Dalam hal ini betapa naifnya orang-orang yang merasa sudah memuliakan Allah hanya karena menyanyi atau mengucapkan syair yang memuat pujian bagi Allah. Memuliakan Allah pada dasarnya adalah sikap hati yang tentu saja terekspresi dalam tindakan, saudaraku. Sangat mungkin di antara kita ada yang mempunyai dendam dan sakit hati. Dendam atau sakit hati tersimpan di bawah sadar
Nah, kita harus memperkarakan itu di hadapan Tuhan. Harus dipahami bahwa dendam yang tidak diselesaikan akan menjadi duka abadi. Tetapi pengampunan adalah sukacita abadi di kerajaan surga. Tidak ada orang yang menyimpan dendam diperkenan masuk surga. Karena memiliki dendam terhadap orang lain berarti membenci. Dan seorang pembenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Saudaraku sekalian, memang dalam kenyataan hidup sering kita dimusuhi oleh orang yang bukan berasal dari agama lain, tetapi saudara seiman, teman sepelayanan, pimpinan gereja seperti majelis atau pendeta. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita dan mendoakan mereka dengan tulus. Nah, bagaimana memulihkan luka hati dari perasaan dendam kepada orang yang melukai kita? Ini jawabnya, saudaraku. Kita berusaha berbuat baik dengan menolong mereka. Kalau kita tidak berkesempatan bersentuhan dengan mereka, kita dapat mendoakan mereka dengan tulus. Harus diingat bahwa kita tidak memiliki hak untuk membalas dendam. Kita tidak memiliki hak untuk itu. Karena kita sudah tidak berhak memiliki kepentingan sendiri. Setiap kata, keputusan, tindakan kita harus hanya untuk kepentingan Tuhan, yaitu menyenangkan hati Bapa. Walaupun tidak ada orang yang dapat melihat bahwa kita memuliakan Allah, walaupun tidak ada orang yang melihat kita memuliakan Allah secara benar dengan melakukan segala kebaikan seperti yang saya kemukakan ini, tetapi Allah pasti menemukan hidup kita. Allah pasti menemukan dan memperhatikan hidup kita tersebut. Sebab Allah menguji setiap hati manusia, saudaraku. Harus dicatat dengan baik bahwa Allah juga tidak peduli apa penilaian orang terhadap diri kita masing-masing. Tetapi Allah peduli apa yang Dia bisa rasakan dari apa yang kita lakukan bagi Dia. Inilah kehidupan yang sangat berharga di hadapan Allah. Kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.